Shalom, selamat pagi. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih umat kemenangan yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita ada dalam perenungan singkat kita. Perenungan yang memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Kita mau belajar tentang satu tema di bulan ini, yaitu disediakan oleh Allah. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman ini, saya mau ajak kita nyanyikan pujian lama. Kita mau naikkan pujian ini yang berkata, belakang langit biru ada mahkotaku. Haleluya. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru, haleluya. Belakang langit biru ada mahkotaku, ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu kulihat wajahnya, kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Kami bersyukur Tuhan, kami meyakini bahwa di belakang langit biru ada Yesus sang pelepas kami. Bahwa di belakang langit biru ada mahkota yang menjadi bagian bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan menuntun kami di dalam renungan singkat pagi ini Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan kami terus mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau masuk dalam renungan kita pagi ini, yang saya kasih tema disediakan oleh Allah. Nats kita pagi ini kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Sini dikatakan bahwa mereka merindukan tanah air yang jauh lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang merindukan ini adalah umatnya Allah, umat Israel merindukan tanah air surgawi. Ya, kita di Indonesia, ya, kita bertumpah darah satu, bertanah air Indonesia. Amin. Dan Indonesia memasuki tahun-tahun politik. Udah mulai aroma-aroma politik sudah mulai kita cium dan kita lihat. Ada 3 pasangan calon saudara. Ya, pilihan di tangan Bapak Ibu saudara sekalian sebagai warga negara. Mempunyai hak untuk memilih. Boleh memilih. Dan pilihan ada di tangan saudara. Ya, sebagai warga negara yang baik, apakah pilih Anies dan Caimin, ataukah memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ataukah memilih yang ketiga, siapa itu namanya, Gibran dan Prabowo dan Gibran Raka Buming. Ya, banyak penilaian dan lain sebagainya, tetapi intinya sebagai warga negara saudara memiliki hak untuk memilih. Nah, di sini kita mau belajar bahwa dalam Ibrani pasal yang ke-11 ya berkata bahwa pasal-pasal ini berbicara mengenai
iman, mengenai Abraham beriman dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Dan bagaimana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita bisa mempercayai, karena iman kita bisa taat, karena iman kita bisa melakukan kehendak Allah. Ya, dikisahkan sebelumnya tentang iman Habel, tentang imannya Henok, tentang imannya Nuh, dan tentang iman seorang Abraham. Saudara yang kekasih, di Ibrani dikisahkan bagaimana mereka bisa taat. Abraham memilih taat dan percaya kepada janji Tuhan, tanah perjanjian. Ia keluar dari tanah kelahirannya, bicara keluar dari zona nyamannya, dari comfort zone-nya, dari segala sesuatu yang ya udah dia nggak perlu pikirkan apa-apa, tapi dia mau keluar karena iman. Ini luar biasa. Walaupun janji Tuhan sebenarnya belum digenapi di ayat yang ke-15. Mereka sebenarnya bisa kembali ke tanah asal mereka karena kesempatan masih ada saat itu. Tapi mereka memutuskan untuk tetap beriman dan merindukan tanah air yang lebih baik. Janji Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu tanah air surgawi. Saudara yang kekasih, kita lihat bagaimana Abraham beriman dan melihat janji Allah itu sudah mungkin digenapi dalam dirinya, sehingga dia percaya dan melakukan itu semua dan hidup bersama-sama dengan Allah dan berjalan bersama-sama dengan Allah, dituntun. Ya, ditulis dalam ayat yang ke-13 sangat jelas, dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara yang kekasih, kata pendatang pada ayat ini berarti parapidemos, ya, bahasa Yunani yang artinya pendatang atau orang asing, yang berarti bahwa mereka adalah perantau yang tidak hidup atau sebagai warga negara di bumi ini. Mereka berani menyatakan dirinya mereka adalah pendatang, mereka perantau. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa bahwa mereka menganggap bahwa esensi hidup mereka bukan di sini, tetapi tadi dikatakan tanah air surgawi itu yang mereka rindukan. Sama halnya dengan kehidupan kita, dunia ini hanya persinggahan dan hanya sementara. Oleh sebab itu dijanjikan tadi bahwa tempat yang kita mau tuju itu sudah disediakan. Allah yang akan menyiapkannya, Allah yang akan menyediakannya bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu jalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai mempercayai Allah dengan segala kehendak dan rencananya, hidup dalam kebenaran dan perintah-perintahnya. Untuk apa? Untuk kita menjadi warga kenegaraan kita, warga kenegaraan surgawi. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa saudara dan saya memperoleh surga, memperoleh keselamatan bukan karena kuat dan gagah, bukan karena benar, bukan karena tindakan, bukan karena kesalahan saudara dan saya, tetapi karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu bagi kita yang percaya dan terus setia pada iman kita, kita akan menerima penggenapan janjinya, memiliki kehidupan surgawi yang kekal, dan jangan terkecoh dengan kenyamanan, kenikmatan, keindahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa ini tempat kita sementara. Amin. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa beberapa negara ya sangat diincar oleh warga-warga negara Indonesia untuk mendapatkan kewarganegaraannya atau dibilang permanent resident, misalkan di Amerika dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan permanent resident banyak syarat. Harus sudah tinggal di sana, harus memiliki ini dan itu dan lain sebagainya. Banyak orang mengejar itu untuk menjadi kewarganegaraan atau permanent resident di suatu negara yang dinilai maju dan mungkin berkembang, yang memiliki kesempatan yang luar biasa mungkin untuk finansial, untuk kenyamanan, untuk kehidupan yang lebih layak. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu demikian juga kita untuk meraih kewarganegaraan surga yang karena anugerah, kiranya kita mengisi dan berfokus mempertahankan kewarganegaraan itu supaya tidak gugur. Kenapa? Karena kita tidak dikecohkan oleh dunia ini.
Kita tidak mau terpikat oleh keindahan dunia ini, kita tidak mau terpikat oleh tawaran dunia ini, tapi kita mau menetapkan hati kita untuk ada dalam kewarganegaraan surga yang Allah sudah siapkan bagi kita, yang Allah sedang kerjakan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dan saya yakin bahwa tempat itu di surga nanti Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Bukan kita yang siapkan, bukan karena amal baik, kehidupan, kebenaran saudara dan saya, kita memperoleh tempat di surga. Kita memperoleh tempat di sana sebagai warga negara surga. Tetapi karena kematian Yesus dan kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh tempat di sana. Saudara yang kekasih, ayo jangan pernah tergoda. Jangan pernah kita mau ingkari iman percaya kita kepada Kristus Yesus yang menjamin kehidupan kewarganegaraan surganya kita. Ya, kelak nanti di sana kita dijemput, ya, dikatakan bahwa Dia akan menjemput kita di awan-awan. Oleh sebab apa? Oleh sebab kasih-Nya dan waktunya Dia sudah akan kembali. Untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya, umat pilihannya, mempelai wanitanya Tuhan, gerejanya Tuhan dijemput. Untuk apa? Untuk kembali kepada kewarganegaraan surgawi. Itulah kita. Kita warga negara kerajaan surga. Oleh sebab itu kita di sini sementara dan jangan pernah mau hidup dengan gaya dunia, hidup dengan gaya seenaknya, tetapi kita mau hidup sebagai warga kerajaan Allah yang punya manner yang luar biasa, yang punya tata krama yang luar biasa dan terus mau berkenan dan memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Demikian saudara yang kekasih, kita mau belajar dan mau buka juga dalam Filipi 3 ayat yang 20, ayat yang ke-20 berkata demikian. Di surga di mana kita dengan penuh semangat menanti-nantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ulang. Akan tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga. Akan tetapi warga kenegaraan kita adalah di surga, di mana kita dengan penuh semangat menanti-nantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang artinya kita berada di bawah pemerintahan surgawi dan sudah sepatutnya tunduk dan taat pada nilai-nilai kerajaan surgawi dan kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak Yesus sebagai Raja kita semua. Tadi saya katakan bahwa gaya hidup kita, kehidupan kita, tata krama kita, manner kita bukan manner dari dunia ini, tetapi kerajaan surga. Amin. Kita lihat bahwa dunia memandang, dunia berteori bahwa kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan makin jahat. Lu boleh baik sama gua baik sama lu. Lu jahat, gua bisa lebih jahat. Tapi umat kemenangan, warga kenegaraan surga akan tetap berbuat baik, akan tetap berbuat santun, akan tetap berbuat yang benar. Sekalipun kita diperlakukan tidak baik, sekalipun kita diperlakukan tidak benar. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah warga kenegaraannya di surga nanti. Dan itu Tuhan siapkan tempat itu bagi saudara dan saya. Dan itu nyata dan itu real. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan terus menjaga kebenaran itu terus sampai Dia datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kesempatan kami bisa merenungkan kebenaran dan meyakini dalam diri kami bahwa warga kenegaraan kami adalah di surga. Dan kami percaya Tuhan Allah menyiapkan itu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati umat-Mu terus dalam kegiatan, dalam kehidupan sepanjang hari ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Apapun yang dihadapi, ada kekuatan yang daripada Tuhan, kesukaran, kesulitan hidup, terus kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa lagi di Victorious Devotion selanjutnya. Salam kemenangan.